Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, terima kasih kepada semua yang sudah menyempatkan untuk mampir dan menonton video saya kali ini. Nah, di dalam video saya ini, saya akan memaparkan materi mengenai asas-asas organisasi. Materi ini ada di dalam mata kuliah pengantar organisasi yang diampu oleh Bapak Muhammad Hanafi, SAP MSI. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Anindya Dewi Chandraningtyas, NIM 22802241049, mahasiswa S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. Kata organisasi mungkin sudah tidak asing lagi bagi kita semua, dan bahkan mungkin teman-teman di sini sudah banyak yang bergabung di dalam berbagai jenis organisasi. Nah, sebelum kita memasuki ke materi inti asas-asas organisasi, saya akan memaparkan terlebih dahulu apa itu organisasi. Organisasi atau organization berasal dari bahasa Latin organum yang memiliki arti alat atau badan. Secara umum, organisasi ini memiliki 3 ciri khusus. Yang pertama yaitu adanya sekelompok manusia, karena di dalam organisasi tidak mungkin hanya dilaksanakan oleh satu orang saja. Kemudian yang kedua, ada kerjasama yang harmonis. Kerjasama ini harus diciptakan oleh seluruh bagian yang ada di dalam organisasi. Kemudian yang ketiga, kerjasama yang ada di dalam organisasi berdasarkan hak, kewajiban, serta tanggung jawab masing-masing orang untuk dapat mencapai suatu tujuan tertentu. Nah, di sini tidak boleh mengesampingkan hak, dan setiap bagian yang ada di dalam organisasi harus sadar dan paham akan tanggung jawab mereka masing-masing agar lebih mudah dalam mencapai tujuan. Nah, selanjutnya ada berbagai pengertian organisasi menurut para ahli. Yang pertama menurut James D. Money. Organisasi adalah bentuk perserikatan manusia yang mempunyai maksud untuk mencapai suatu tujuan bersama. Perserikatan yang dimaksud di sini secara sederhana berarti kumpulan manusia. Kemudian yang kedua menurut Ralph Carrier Davies, organisasi adalah sekelompok orang-orang yang bekerja untuk menuju ke tujuan bersama di bawah pimpinan. Nah, di sini dapat digarisbawahi bahwa dalam suatu organisasi pasti ada seorang pimpinan yang akan mengatur para bawahannya. Yang terakhir, menurut John D. Mill, organisasi adalah sebuah kerangka struktur sebagai wahana dan juga wadah pelaksanaan dari pekerjaan banyak orang dengan maksud untuk mencapai tujuan bersama. Nah, setiap organisasi ini sudah pasti mempunyai tujuan bersama. Memasuki materi inti yaitu asas organisasi. Apa sih asas organisasi itu? Jadi, asas organisasi adalah berbagai macam pedoman yang hendaknya dilaksanakan atau diaplikasikan oleh semua aktivitas yang ada di dalam organisasi tersebut agar bisa berjalan dengan lancar dan diperoleh struktur organisasi yang baik. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa asas organisasi memiliki dua peranan. Yang pertama yaitu sebagai pedoman untuk membentuk suatu struktur organisasi yang efisien dan sehat. Yang kedua, sebagai pedoman untuk melaksanakan suatu kegiatan organisasi supaya bisa berjalan dengan lancar. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai konsep asas organisasi. Di sini disebutkan konsep asas organisasi jumlahnya ada 7. Yang pertama, perumusan tujuan dengan jelas. Konsep perumusan tujuan dengan jelas ini nantinya akan memudahkan suatu organisasi dalam menetapkan haluan-haluannya, kemudian akan mempermudah dalam pembentukan struktur, pemilihan bentuk, kebutuhan pejabat, penyumbangan pengalaman atau sharing, dan lain sebagainya. Yang kedua, yaitu departemenisasi. Departemenisasi adalah asas pembentukan satuan organisasi yang akan diamanatkan beban kerja tertentu. Jadi, departemenisasi adalah aktivitas untuk menyusun berbagai satuan atau unit organisasi yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi yang ada. Yang ketiga, pembagian kerja. Asas pembagian kerja bisa dihubungkan dengan pejabat yang harus menempatinya dengan satuan organisasinya. Nah, selanjutnya yang keempat, yaitu koordinasi. Koordinasi adalah suatu asas pokok yang ada di dalam suatu organisasi. Suatu asas umum yang ada juga di dalam suatu organisasi, suatu asas yang menyatakan bahwa dalam suatu organisasi ini harus terdapat keselarasan aktivitas di antara setiap satuan organisasi. Kemudian,
Yang kelima yaitu pelimpahan wewenang. Pelimpahan wewenang sendiri merupakan penyerahan sebagian hak untuk mengambil suatu tindakan yang dibutuhkan agar semua tugas dan tanggung jawab bisa dilakukan dengan baik dari pejabat yang satu dengan pejabat yang lain. Yang keenam, kesatuan perintah. Kesatuan perintah adalah setiap pejabat yang ada di dalam organisasi hendaknya hanya bisa diperintah dan bertanggung jawab kepada satu orang atasan tertentu. Yang ketujuh yaitu fleksibilitas, yang berarti struktur organisasi harus bisa diubah sesuai dengan berbagai macam perubahan yang terjadi tanpa mengurangi proses kelancaran aktivitas yang sedang berjalan. Apabila diubah namun menghambat kelancaran aktivitas yang sedang berjalan, maka hal tersebut bukanlah termasuk konsep fleksibel. Fleksibel ini secara umum berarti organisasi tersebut strukturnya tidak kaku. Selanjutnya yaitu prinsip organisasi. Di sini ada dua pengertian prinsip organisasi. Yang pertama menurut KBBI, prinsip adalah dasar berpikir, bertindak, dan sebagainya. Kemudian yang kedua menurut Max Weber, prinsip organisasi adalah semua kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi. Kemudian harus berdasarkan pada keahlian. Lalu apa saja sih yang termasuk dalam prinsip organisasi? Nah, di sini ada beberapa pandangan ahli mengenai apa saja yang termasuk dalam prinsip organisasi. Yang pertama, menurut L.P. Alford dan Russell Beatty, dalam tulisannya yang berjudul Principle of Industrial Management, L.P. Alford dan Russell Beatty pada tahun 1951 mengatakan bahwa ada 7 prinsip organisasi sebagai berikut. Selanjutnya, menurut Henry Vail, di sini ada 14 prinsip yang dikemukakan oleh Henry Vail seperti yang dikutip oleh Hughes dan Bowditch tahun 1977. Kemudian yang terakhir yaitu menurut Stanley Vance. Di sini ada 12 hal yang termasuk dalam prinsip organisasi. Nah, kenapa sih kok asas organisasi itu bisa dianggap penting? Jawabannya yaitu dengan adanya asas organisasi, struktur dan kegiatan di dalam organisasi dapat berjalan dengan lebih baik dan dapat dilaksanakan secara lebih efisien dalam prosesnya. Maka dari itu, diperlukan kesadaran akan pentingnya menggunakan asas-asas organisasi untuk meminimalisir segala hal yang akan merugikan sebuah organisasi. Nah, dari penjelasan tersebut, sebuah asas organisasi memiliki dua peranan penting, yaitu yang pertama sebagai pijakan tolak ukur dalam pembentukan sebuah organisasi agar nantinya dapat berjalan secara efektif, sehat, dan efisien. Kemudian yang kedua, sebagai pedoman dalam menjalankan kegiatan dalam suatu organisasi agar dapat berjalan dengan lebih lancar dan lebih baik. Yang terakhir yaitu mengenai asas-asas dalam suatu organisasi. Di sini disebutkan ada 13 asas. Yang pertama, asas tujuan organisasi. Tujuan organisasi harus jelas, rasional. Apakah bertujuan untuk mendapatkan laba, profit atau keuntungan, atau untuk memberikan pelayanan saja kepada publik. Yang kedua, asas kesatuan tujuan. Suatu organisasi akan kacau bila tidak memiliki kesatuan tujuan. Oleh karenanya, diperlukan visi misi yang jelas di dalam sebuah organisasi. Kemudian yang ketiga, asas kesatuan pemerintah. Di sini berarti bahwa setiap bawahan menerima perintah ataupun memberikan pertanggungjawaban hanya kepada satu orang atasan. Namun, seorang atasan dapat memerintah beberapa orang bawahan. Yang keempat, asas rentang kendali. Asas rentang kendali di sini yaitu jumlah terbanyak bawahan langsung yang dapat dipimpin dengan baik oleh seorang atasan tertentu. Jumlah bawahan ini tergantung kecakapan dan kemampuan seorang manajer yang bersangkutan. Yang kelima, asas pendelegasian wewenang. Hendaknya pendelegasian wewenang dari seseorang atau sekelompok orang kepada orang lain harus jelas dan efektif, sehingga seorang manajer dapat mengetahui wewenangnya. Yang keenam, asas keseimbangan wewenang dan tanggung jawab. Ini hampir mirip dengan asas pendelegasian wewenang.
Jadi wewenang yang didelegasikan dengan tanggung jawab yang timbul harus sama besarnya. Yang ketujuh yaitu asas tanggung jawab. Pertanggungjawaban dari bawahan terhadap atasan harus sesuai dengan garis wewenang atau line authority dan pelimpahan wewenang. Kemudian yang kedelapan, asas pembagian kerja. Asas pembagian kerja ini berarti pengelompokan tugas-tugas, pekerjaan, atau kegiatan-kegiatan yang sama ke dalam satu unit kerja hendaknya didasarkan atas eratnya hubungan pekerjaan tersebut. Kemudian yang kesembilan yaitu asas penempatan personalia. Penempatan orang-orang pada setiap jabatan atau divisi harus didasarkan atas kecakapan, keahlian, dan keterampilan masing-masing. Efektivitas suatu organisasi yang optimal memerlukan penempatan karyawan yang tepat. Untuk itu harus dilakukan seleksi yang objektif dan berpedoman atas job specification dari jabatan yang akan diisi. Yang ke-10 yaitu asas jenjang berangkai. Saluran perintah atau wewenang dari atas ke bawah harus merupakan mata rantai vertikal yang jelas dan tidak terputus-putus serta menempuh jarak terpendek. Yang ke-11 asas efisiensi. Berarti suatu organisasi dalam mencapai tujuannya harus dapat mencapai hasil yang optimal dengan pengorbanan yang minimal. Yang ke-12 asas kesinambungan atau berkelangsungan. Di sini organisasi harus mengusahakan cara-cara untuk menjamin kelangsungan hidupnya. Yang terakhir yaitu asas fleksibilitas. Berarti bahwa kemampuan organisasi untuk melakukan perubahan sebagai penyesuaian tanpa mengurangi kelancaran aktivitas yang sedang berjalan. Di sini ada quotes menarik dari Barbara Klasel, yaitu sebuah tim lebih dari sekedar kumpulan orang. Ini adalah proses memberi dan menerima. Jadi dalam kita bergabung di dalam sebuah organisasi, hendaknya kita bisa memaknai bahwa bersatunya kita di situ adalah untuk saling memberi dan saling menerima antar bagian di dalam organisasi. Baik, sekian yang dapat saya paparkan. Apabila ada kurang dan lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.